Selamat bergabung bersama Sukses Karirku. Pada bagian parenting ini akan membahas seputar remaja. Semoga setiap topik yang dibahas dapat memberikan inspirasi dan solusi buat kita sebagai orang tua. Mari kita mulai. Mengenal parenting remaja. Apa artinya menjadi orang tua dari seorang remaja? Seringkali kita mengenal pola asuh atau parenting hanya untuk anak balita, atau hingga anak sekolah dasar, padahal pola asuh juga penting untuk anak remaja. Remaja awal dan akhir membutuhkan perhatian lebih dari orang tua. Bahkan dengan meningkatnya fokus pada kesehatan mental, banyak orang masih gagal mengenali dampak signifikannya pada individu, khususnya remaja, yang memengaruhi kebahagiaan, prestasi, dan kesehatan mereka secara keseluruhan. Seringkali, tantangan kesehatan mental tidak diperhatikan karena gejalanya mungkin tidak sejelas atau langsung seperti masalah kesehatan fisik. Padahal penting sekali bagi orang tua untuk memahami bahwa remaja saat ini berbeda dari generasi sebelumnya. Pemahaman ini membutuhkan perspektif dan pendekatan baru dalam mengasuh anak. Dalam diskusi ini, kita akan mengeksplorasi nuansa pengasuhan remaja dan menyoroti pentingnya mengadaptasi metode kita untuk kesejahteraan remaja kita yang berharga. Mengasuh remaja melibatkan pemberian bimbingan, dukungan, dan cinta saat mereka melewati tahap remaja yang kritis dan terkadang menantang. Periode ini ditandai dengan perubahan fisik, emosional, dan mental yang signifikan saat mereka bertransisi dari masa kanak-kanak ke dewasa muda. Sebagai orang tua, peran Anda adalah membantu mereka mengelola perubahan ini sambil menumbuhkan kemandirian, meningkatkan harga diri, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Berikut ini adalah beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan saat mengasuh anak remaja. 1. Memahami perubahan perkembangan, termasuk pertumbuhan fisik, emosional, dan kognitif. 2. Membina komunikasi yang efektif melalui percakapan terbuka, menghargai batasan, dan pendekatan yang tidak konfrontatif. 3. Menetapkan batasan dan harapan dengan aturan yang jelas, disiplin yang konsisten, dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. 4. Mendorong kemandirian dengan mendorong tanggung jawab, mendukung kepentingan mereka, dan membimbing daripada mengontrol. 5. Mengelola hubungan sosial, termasuk pengaruh teman sebaya, interaksi yang sehat, perundungan, dan tekanan teman sebaya. 6. Berfokus pada kesejahteraan mental dan emosional dengan mendukung kesehatan mental, mendorong strategi penanganan yang sehat, dan menjadi panutan yang positif. 7. Menyeimbangkan kebebasan dan pengawasan dengan memantau kegiatan dan memungkinkan kemandirian bertahap. 8. Mempersiapkan masa depan dengan bimbingan karir dan akademis, serta pengembangan keterampilan hidup. 9. Membangun harga diri dan kepercayaan diri melalui penguatan positif, mendorong ekspresi diri, dan menghindari perbandingan. 10. Mengajarkan tanggung jawab dan akuntabilitas dengan menekankan konsekuensi alami, menetapkan tugas, dan literasi keuangan. 11. Mempromosikan kebiasaan sehat, termasuk nutrisi, olahraga, kebersihan tidur, dan manajemen waktu layar. 12. Memahami teknologi dan media sosial dengan mendorong kesadaran digital, tanggung jawab media sosial, dan menyeimbangkan pengawasan dengan kepercayaan. 13. Menangani penyalahgunaan zat adiktif dan tekanan dari teman sebaya. 14. Menyelesaikan konflik dengan tetap tenang dan mencari jalan keluar. 15. Membina prestasi akademik, terlibat dalam pendidikan mereka, mendorong pola pikir berkembang. 16. Membahas seksualitas dan hubungan untuk membina percakapan terbuka tentang seks, menanamkan rasa hormat terhadap batasan pribadi. 17. Meningkatkan kesadaran budaya dan sosial, membahas keberagaman dan inklusi, mempromosikan empati, berpartisipasi dalam kegiatan komunitas. 18. Memprioritaskan perawatan diri orang tua dengan mengelola stres, mencari bantuan, dan membina hubungan yang sehat dengan remaja Anda. 19. Membantu remaja Anda dalam pengembangan identitas dengan mendukung eksplorasi mereka, bersabar dengan perubahan, dan membahas nilai-nilai inti. 20. Mempersiapkan masa depan melalui eksplorasi karir, kesiapan kuliah, atau pilihan kejuruan dan alternatif. 21. Membangun ketahanan dengan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, mendorong pandangan positif, dan memperkuat kesejahteraan emosional. Membesarkan remaja adalah perjalanan yang dinamis. Mengapa mengasuh remaja itu penting? Mengasuh remaja sangat penting karena tahap kehidupan ini bersifat transformatif dan memainkan peran penting dalam membentuk masa depan mereka.
Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa pengasuhan yang efektif selama tahun-tahun ini sangat penting. 1. Memberikan bimbingan dalam fase perkembangan yang sangat penting. 2. Membangun kompas moral yang kuat. 3. Meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional dan mencegah masalah. 4. Mendorong pilihan dan pengambilan keputusan yang positif. 5. Membina kemandirian dan akuntabilitas. 6. Membantu pertumbuhan akademik dan karir. 7. Membantu menavigasi dinamika sosial dan teman sebaya. 8. Memperlengkapi diri untuk tantangan hidup. Dampak kesehatan mental terhadap pendidikan remaja. Pengaruh kesehatan mental terhadap pendidikan remaja sangat besar, yang memengaruhi berbagai elemen perjalanan akademis, perilaku, dan kesejahteraan umum siswa. Berikut ini adalah beberapa cara penting kesehatan mental memengaruhi pendidikan. 1. Kinerja akademik, fokus dan konsentrasi, tingkat motivasi, kemampuan kognitif. 2. Masalah kehadiran dan keterlibatan di kelas. 3. Tantangan perilaku. 4. Kesehatan emosional, pengelolaan stres, dan kepercayaan diri. 5. Hasil pendidikan jangka panjang, angka putus sekolah dan keberhasilan akademik. 6. Tantangan pembelajaran dan kebutuhan pendidikan khusus. 7. Dampak pada guru dan teman sekelas, lingkungan kelas, dan interaksi dengan teman sebaya. 8. Pentingnya layanan dukungan, konseling, keterlibatan orang tua dan psikolog. Kesehatan mental siswa memainkan peran penting dalam pengalaman pendidikan mereka. Ketika masalah yang berkaitan dengan kesehatan mental muncul, hal itu dapat menciptakan hambatan besar terhadap pembelajaran, prestasi akademik, dan lingkungan sekolah secara keseluruhan. Sangat penting untuk mengatasi tantangan ini dengan strategi yang mendukung, konseling, dan dengan mempromosikan budaya sekolah yang positif untuk memungkinkan siswa berkembang baik secara akademis maupun pribadi. Setiap orang yang terlibat, orang tua, masyarakat, dan negara kita yang kita cintai, perlu memprioritaskan kesehatan mental, karena hal itu memengaruhi kita semua. Jika kita tidak mengambil tindakan, siapa lagi yang akan melakukannya? Jika diperlukan dukungan konseling online bersama tim psikolog kami, dapat hubungi WhatsApp Customer Service Sukses Karirku. Terima kasih sudah mengikuti topik ini sampai akhir. Kita lanjutkan dengan topik di video lainnya. Semoga bermanfaat dan remaja kita dapat mencapai sukses dan berbahagia.